Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sekarang kita akan mulai membahas tentang sebuah kitab ilmu nahwu yang terkenal di kalangan para santri, yaitu kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah atau dikenal dengan kitab Gholayen ya. Karena memang pengarangnya adalah Syekh Mustafa Al-Gholayen. Nah, kita akan langsung saja. Ini adalah PDF ya yang saya bagikan video ini untuk memudahkan saja. Ini cetakan yang ke-28 ya, atau Saminah wal Isrun pada tahun 1414 Hijriah atau 1993 Masehi. Nah, baik, kita akan langsung ke mukadimah ya. Nah, ini lewat saja. Nah, al-muqaddimatu, pendahuluan, wahia tastamilu, dan mukadimah ini meliputi ala khamsati mabahisa. Ada 5 pembahasan dalam mukadimah ini. Yang pertama, al-lughatul arabiyatu wa ulumuha, bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Al-lughatu, bahasa itu, alfadun, lafad-lafad yang yu'abbiru biha kullu qaumin an maqasidihim, yang mengucapkannya dengan bahasa itu setiap kaum, an maqasidihim, dari maksud-maksud mereka. Jadi bahasa itu adalah lafaz-lafaz yang diungkapkan oleh setiap kaum yang menyampaikan apa maksud yang ada dalam pikiran mereka. Wal-lughatu kasiratun, dan bahasa-bahasa itu banyak sekali. Tentu kan banyak ya, setiap suku bangsa punya bahasa sendiri. Setiap negara punya bahasa sendiri. Dan dalam satu negara juga punya suku-suku dari daerah-daerah yang punya bahasa sendiri. Ya, setiap suku punya bahasa sendiri. Seperti dalam bangsa Indonesia punya bahasa Indonesia. Tetapi di negara Indonesia banyak suku-suku daerah yang punya bahasa sendiri. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Manado, kemudian juga ada bahasa Medan, bahasa Papua, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi kasiratun, banyak sekali. Wahia, dan bahasa itu mukhtalifun, berbeda, min haitsu lafzu, dari segi lafaz. Di lafaznya beda-beda kan. Seperti saya, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya ana. Bahasa Sundanya abdi, simkuring. Jadi bahasanya, lafaznya beda-beda. Muttahidatun min haitsul makna. Muttahidatun tapi sama. Artinya bersatu atau yang sama dari segi makna. Maknanya sama gitu. Ai anna maknal wahida, sungguhnya satu makna, allazi yukhalizu, yang membayangi atau yang mengarungi atau yang meliputi dhamairun nasi, perasaan orang-orang itu adalah satu, wahidun, satu. Jadi walaupun bahasanya beda tetapi maksudnya sama. Nah, seperti tadi saya katakan, anak itu artinya saya kan, lafaznya kan anak. Tapi kalau bahasa Indonesia saya, maksudnya kan sama, abdi kayak gitu kan. Simkuring, itu lafaznya beda-beda tapi maknanya sama. Walakin, akan tetapi, kulla qaumin, setiap kaum, yu'abbiruna anhu bilafzin ghairi lafzil akharin, mengungkapkannya atau menuturkannya itu dengan lafaz yang berbeda dengan lafaz yang lain. Nah, seperti yang saya katakan. Jadi setiap kaum punya pelafalan yang sendiri-sendiri, punya pelafalan sendiri-sendiri yang tentu akan berbeda dengan kaum yang lainnya. Setiap bangsa punya lafaz sendiri kan. Walughatul arabiyatu, dan bahasa Arab itu, hiya adalah al-kalimatul lati yu'abbiru bihal arabu an aghradihim. Ya, sedangkan bahasa Arab itu adalah kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh orang Arab tentang tujuan mereka. Setiap orang Arab itu punya lafaznya berbeda dengan bahasa Indonesia kan, dan mereka juga memuat kalimat-kalimat yang
berisi tentang tujuan-tujuan atau maksud mereka yang mereka sampaikan dengan bahasa Arab. Waqad wasolat ilaina, dan sungguh telah sampai kepada kita apa bahasa Arab itu, min tariqin naqli, dengan cara penukilan, dengan cara penyalinan kan. Wa hafazoha lana Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim telah menjaga bahasa Arab untuk kita. Demikian juga wal ahaditsus syarifatu, hadis-hadis yang mulia. Wa ma, dan apa yang rawahu telah diriwayatkan as-siqatu, orang-orang yang dapat dipercaya, min mansuril Arab wa manzumihim. Mansur Arab artinya orang-orang ahli narasi, sastrawan, tapi dia mengungkapkannya berupa narasi-narasi. Sedangkan manzumihim orang-orang yang menyampaikan bahasa Arab melalui syair-syair. Ini artinya yang sajak-sajak bahasa Arab atau syair-syair. Jadi bahasa Arab itu dijaga oleh Al-Quran, bahasa Arab juga dijaga oleh hadis, juga terjaga oleh karangan-karangan para cendekiawan orang Arab sendiri, juga ahli syair mereka. Al-ulumul arabiyatu, ilmu-ilmu bahasa Arab. Lama ketika khasya, khawatir, ahlul arabiyati, penduduk orang Arab, min diyaiha, hilangnya bahasa Arab. Jadi ketika orang-orang Arab, mereka yang pakar tentang bahasa Arab, khawatir tentang hilangnya bahasa Arab, pada anikhtalatu bil a'ajimi, setelah anikhtalatu, mereka bersosialisasi, bercampur baur, bil a'ajimi, dengan orang-orang asing. A'ajimi artinya orang-orang luar bangsa Arab. Nah, dawanuha, lalu mereka pakar-pakar bahasa Arab itu menyusunnya bahasa Arab bil ma'ajimi, dalam kamus-kamus. Di ma'ajimi sama dengan artinya qawamis, kamus-kamus. Wa asalu, dan mereka menata pondasi atau menyusun pondasi dasar laha, bagi bahasa Arab itu usulan. Usulan artinya dasar-dasar, tahfazuha minal khata, yang akan menjaga bahasa Arab dari kesalahan. Jadi kenapa mereka membuat aturan-aturan bahasa Arab? Karena mereka khawatir bahasa Arab kan hilang kalau tidak dijaga dengan cara mereka mengumpulkannya dalam kamus-kamus bahasa Arab. Ya, ada lisanul Arab gitu kan, itu yang terkenal itu lisanul Arab, Mu'jamul Wasit kayak gitu ya, atau Al-Munjid dalam bahasa Arab. Lalu mereka asalulaha, usulan, mereka menyusun pondasi dasar atau kaidah-kaidah bahasa Arab, yang kaidah bahasa Arab ini akan menjaga orang dalam menggunakan bahasa Arab dari kesalahan-kesalahan. Waktu sama, dan dinamakan hadhil usulu, dasar-dasar ini, ala ulumul arabiyah, ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi kenapa adanya ilmu bahasa Arab itu dibentuk atau disusun oleh pakar orang Arab, pakar bahasa Arab, agar orang luar Arab bisa mempelajari bahasa Arab dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami bahasa Arab. Tentu orang Arab tidak banyak yang tidak mempelajari bangsa yang nahwu sorab karena mereka sudah menggunakan sehari-hari. Tapi bagi kita yang luar orang Arab tentu perlu kepada bahasa Arab untuk mempelajarinya, terutama dalam memahami Quran dan hadis-hadis Nabi. Fal ulumul arabiyatu, maka ilmu bahasa Arab adalah ya al-ulumu, ilmu-ilmu allati yang yatasilu, bersambung, biha, dengannya, ila ismati lisan, untuk menjaga lidah. Jadi ilmu bahasa adalah ilmu yang dapat mencapai penjagaan lidah, wal kalami, dan kalam, anil khata, dari kesalahan, anil khata'i. Ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu yang dapat menjaga kesalahan lisan, artinya jangan sampai kita salah pelafalan bahasa Arab, juga
dapat menjaga dari kesalahan dalam penulisan bahasa Arab. Atau misalkan kita membuat suatu makalah, membuat karya dengan menggunakan bahasa Arab, akan terjaga dari kesalahan kalau kita mempelajari bahasa Arab. Wahia salah satu asara ilman, dan bahasa Arab itu ada 13 ilmu. Wah, memang luar biasa banyaknya ya. Ada 13 ilmu bahasa Arab kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab secara keseluruhan. Walaupun saya sendiri hanya bisa mempelajari beberapa saja dari 13 ini. Yang pertama adalah al-sarfu. Nah, ini adalah ilmu sorof. Alhamdulillah saya sudah mempelajari ilmu sorof walaupun belum mendalam ya. Wal i'rabu, dan i'rab. Wa yajma'uha ismun nahwu, dan ismun nahwu, nama nahwu ini mencakup keduanya. Kenapa? Karena ilmu nahwu juga mencakup ilmu sorof. Karena kalau nahwu tanpa sorof akan terasa pincang. Nahwu sorof ibarat dua kaki, kanan dan kiri. Kalau kita hanya pelajari nahwu saja tanpa sorof, maka kita akan pincang jalannya. Dan juga kalau kita belajar sorof tanpa nahwu, juga akan pincang di jalannya. Jadi kedua-duanya saling berkaitan, saling membantu satu sama lain. Maka ada ulama yang mengatakan ilmu nahwu itu adalah mencakup nahwu dan i'rab. Insyaallah akan saya sampaikan di channel saya tentang nahwu dan sorof, akan kita bahas sesuai dengan kemampuan saya ya. Kemudian yang ketiga adalah warasmu, rasam, tulisan. Ada juga yang mengatakan adalah kitabah. Kalau ilmu tulisan adalah kitabah, khat, ya, cara menulis yang benar, rasmu, menulis. Karena kalau kita lihat di sini ada footnote nomor 1, kita lihat footnote-nya apa ya? Ar-rasmu huwa al-ilmu bi usulil kitabil kalimat. Ar-rasmu adalah ilmu tentang dasar-dasar penulisan penulisan kalimat-kalimat bahasa Arab. Yang mungkin ada yang mengatakan kaligrafi. Tapi kalau grafi lebih cenderung kepada hiasan. Kalau ar-rasmu lebih cenderung kepada kitab. Bagaimana kita menulis alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai ya yang benar sesuai dengan aturan penulisan bahasa Arab. Yang ini juga sudah saya pelajari, walaupun saya sebatas hanya bisa ya. Nanti insya Allah kalau diperlukan saya akan memberikan tutorial cara menulis bahasa Arab atau kalimat-kalimat bahasa Arab yang benar, yang saya pahami. Wal ma'ani dan ilmu ma'ani juga sudah saya sampaikan, ada beberapa video saya tentang ilmu ma'ani. Wal bayan dan ilmu bayan juga sudah saya coba sampaikan di channel ini. Nanti akan kita coba lagi buat tentang ilmu bayan. Ilmu bayan itu ada ilmu tentang tasbih, majaz dan kinayah ya. Kemudian wal badi'u dan ilmu badi. Nah, ini belum saya bahas. Insya Allah kalau memang diperlukan akan saya juga buat videonya tentang ilmu badi di channel saya. Wal arud dan arud. Nah, ini sayangnya saya belum pernah mempelajari ilmu arud. Jadi kalau ada yang minta tentang ilmu arud, maaf saya tidak bisa membuat videonya karena saya belum mempelajarinya. Karena di pesantren saya belum mempelajari ilmu arud. Kalau tidak salah ilmu arud akan dibahas di jenjang yang kuliah ya. Kuliah di Timur Tengah biasanya, atau jurusan-jurusan bahasa Arab di dalam negeri juga. Qawafi juga sama, maaf saya belum bisa mengajarkan karena saya belum pernah belajar apa itu ilmu qawafi, yang mungkin berisi tentang bait-bait syair, cara buat syair yang benar. Juga dengan qardus syi'ri, juga ini belum saya pelajari, maka saya juga tidak bisa menyampaikan. Wal insya'u dan insya, nah, ini juga sudah saya pelajari. Wal khitabah dan khitabah artinya dalam berbicara ya, ilmu tentang berbicara bahasa Arab yang benar, khitabah. Wa tarikhul adab dan sejarah adab sastra. Wa matnul lughah dan matan lughah. Nah, dari ke-13 ilmu ini saya belum mempelajari semuanya. Yang sudah saya pelajari baru sorof, i'rab, ar-rasmu, ma'ani, bayan dan badi. Nah, insyaallah kalau ada kesempatan saya buat video-video yang lain tentang ilmu yang sudah saya pelajari dalam rangka kita berbagi ilmu ya. Karena ilmu itu adalah titipan Allah. Kita sebagai orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan ilmu kepada yang lain. Insyaallah akan saya coba untuk rutin menyampaikan apa yang saya pahami dalam bahasa Arab ini melalui channel saya di sini. Wa ahammu hadhil ulumi, dan yang terpenting dari ilmu-ilmu ini, jadi yang terpenting dari 13 ilmu bahasa Arab menurut pengarang kitab Al-Ghalayain ini adalah as-sarfu wal i'rab.
sorob dan i'rab, atau nahu dan i'rab, sorob dan nahu. Kenapa? Karena semua ilmu ini bahasa Arab. Tentu harus dipelajari dulu grammarnya. Seperti misalkan bayan pakai bahasa Arab, badi bahasa Arab, ma'ani bahasa Arab, arud bahasa Arab, semuanya berbahasa Arab. Tentu akan mudah dipelajari kalau sudah menguasai nahu dan sorob. Itulah mengapa ada pesantren kebanyakan nahu sorob jadikan suatu patokan sebagai dasar memahami bahasa Arab. Karena mungkin ilmu arud, qawafi, qur'us si'ri, dan yang lainnya itu akan bisa dipelajari kalau orang sudah menguasai nahu dan sorob. Baik, kita lanjutkan. As-sarfu wal i'rab. Apa itu sorob? Apa itu i'rab? I'rab ini dikenal di kita disebut ilmu nahu ya. Lil kalimatil arabiyati halatani. Bagi kalimat-kalimat bahasa Arab halatani, ada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama halatu ifrad, kondisi tunggal. Wa halatu tarkibin, dan kondisi murakkab. Artinya kalau ifrad artinya tunggal, satu kalimat, kalau tarkib lebih dari satu kalimat, namanya tarkib atau bukan murakkab. Fal bahsu anha wa hiya mufradatun. Lalu pembahasan tentang kalimat-kalimat yaitu yang mufrad, litakuna agar kalimat tersebut ala waznin atas wajan khasin yang khusus, wahaihatin khasatin dan juga bentuk yang khusus, wa min maudu'i ilmi sarfi, itu adalah objek atau sasaran ilmu sorob. Artinya kalau ilmu sorob itu hanya membahas halatu ifrad, artinya kalimat-kalimat dalam kondisi satuan-satuan. Itu yang dibahas dalam ilmu sorob. Wal basu anha wa hiya murakkabatun, dan pembahasan kalimat-kalimat yang murakkabah, yang bukan tunggal, bukan satu kalimat, tapi beberapa kalimat, liyakuna agar akhiruha, ujung dari kalimat tersebut, ala sesuai mayak tadihi, yang ditentukan manhajul Arab, ala atas mayak tadihi yang menentukannya manhajul Arab, aturan-aturan bangsa Arab, fi kalamihim, pada ucapan mereka. Maksudnya kalau murakkabah adalah bagaimanakah keadaan akhir kalimat dari bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan daripada orang Arab dalam ucapan mereka. Min raf'in, dari berupa ropaknya, au nasbin atau nasabnya, au jarin atau jarnya, au jazmin atau jajamnya. Jadi kapan kalimat bahasa Arab itu dirofa, kapan dinasab, kapan dijar, kapan dijajam. Au baqain, atau tetap ala halatin wahidatin, atas satu kondisi, min tagayurin, dari perubahan, wa min maudu'i ilmu i'rab, ini adalah sasaran atau objek daripada ilmu i'rab atau ilmu nahu. Jadi kalau ilmu sorob hanya membahas kalimat-kalimat, sedangkan kalau ilmu nahu itu membahas bagaimanakah pembacaan ujung sebuah kalimat bahasa Arab, apakah dalam dibacanya harus ke dalam marfu, apakah harus mansub, atau majrur atau majzum, atau tidak berubah sama sekali ketika dia disusun dalam sebuah rangkaian bahasa Arab. Itu adalah ilmu nahu yang membahas bagaimana penempatan harokat akhir dari sebuah bahasa Arab, kalimat bahasa Arab. Fasarfu, maka sorof itu ilmun, sebuah ilmu, biusulin, tentang dasar-dasar, tu'rafu biha, yang akan diketahui dengan dasar-dasar tersebut, syagul kalimati, bentuk-bentuk kalimat arabiyati, bahasa Arab, wa ahwaluha, dan keadaan-keadaannya, alati, yang laisat, bukan bi i'rabin, i'rab, wala bina'in, juga bukan bina. Maksudnya ilmu sorob itu dengan ilmu tersebut dapat diketahui bagaimanakah sighah, bentuk kalimat bahasa Arab dan keadaannya, tapi bukan dari segi i'rab dan bina. Jadi bukan ada berubah dan tidak berubahnya. Kan ilmu sorob itu hanya membahas tentang
satuan-satuan kalimatnya, tidak membahas bagaimana merangkainya. Bahwa maka dia, maksudnya ilmu sharaf itu ilmun, sebuah ilmu ya bahasu, yang membahas anil kalimi, tentang kalimat-kalimat bahasa Arab, min haitsu, dari segi maya ridulahu, apa yang menimpanya, min tasrif, dari segi tasrif, di bagaimana kita mentasrifkan kalimat bahasa Arab, mau tasriful usul ataupun tasriful far'i. Tasrif usul seperti misalkan kalimat fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, itu yang tasrif usul. Kalau far'i kayak pala palu. Nah, itu adalah tasrif far'i namanya. Wa ilal, atau ada ilal. Ilal itu artinya terjadinya perubahan dalam kalimat bahasa Arab. Wa idgham, adanya idgham, penggabungan daripada huruf-huruf dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Wa ibdal, dan juga ada pergantian huruf-huruf dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita coba bahas tentang ilmu sharaf ya. Mudah-mudahan nanti akan saya sampaikan. Wabihi, dan dengan ilmu sharaf ini na'rifu, kita tahu, ma yajibu, apa semestinya, antakuna alaihi binyatul kalimat, keadaan binyatul kalimat, bentuk kalimat atasnya. Jadi dengan ilmu sharaf kita akan tahu ketentuan apa yang harus terjadi pada sebuah bentuk kalimat. Qoblan tizamiha, sebelum disusun kalimat-kalimat tersebut bil jumlati, dalam sebuah jumlah. Jadi bagaimanakah cara pelafalannya gitu ya. Bagaimanakah cara pelafalannya sebuah kalimat bahasa Arab? Apakah dia itu bentuknya isim fa'il, apakah isim maf'ul, apakah bentuknya adalah fi'il madi, bentuknya fi'il mudhari, isim makan, isim zaman, kemudian ada kata fi'il amar atau masdar, itu adalah binjah ya. Binanya bin apa? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa maudu'uhu al-ismul mutamakkin, dan sasaran daripada ilmu sharaf itu adalah ismul mutamakkin, ay al-mu'rab, isim mutamakkin. Mutamakkin ay maksudnya al-mu'rab, isim mu'rab. Jadi yang dibahas dalam ilmu sharaf adalah isim yang mu'rab, yang berubah-ubah. Wal fi'il mutasarrif, dan fi'il mutasarrif. Fi'il mutasarrif adalah fi'il yang mempunyai rangkaian-rangkaian, yang punya cabang-cabangnya gitu. Dan dia bisa berubah-ubah fi'ilnya itu. Fala yabhasu anil asma'il mabniyati, maka ilmu sharaf tidak membahas tentang isim-isim yang mabni. Jadi tidak dibahas tentang isim mausul, tidak dibahas tentang isim istifham, tidak dibahas tentang isim isyarah, ya, tidak dibahas dalam ilmu sharaf. Wala anil af'alil jamidati, dan juga tidak membahas tentang fi'il yang jamid. Seperti tidak membahas tentang soro, laisa, dan itu tidak dibahas dalam ilmu sharaf. Wala anil huruf, ilmu sharaf juga tidak membahas tentang huruf jar, huruf ataf, itu tidak dibahas dalam ilmu sharaf. Huruf qasam, ya, itu tidak dibahas dalam ilmu sharaf. Nah, mungkin saya rasa sampai sini dulu. Insya Allah akan kita sambung lagi bahasan kita tentang Qiraatul Kutub, kitab Jami' Durus atau kitab Qulayan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.